Saudara-saudara, sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memasuki renungan ini, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan renungan kita pada saat ini diambil dari Injil Lukas 6 ayat 31. Demikian dikatakan, dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Indah sekali firman ini. Tema yang kita ambil adalah memperlakukan sesama dengan baik. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, adalah sulit memperlakukan sesama seperti yang kita kehendaki untuk dilakukan. Tetapi nats kita mengajarkan pada saat ini dari khotbah Tuhan Yesus di bukit yang dikenal secara global sebagai Golden Rule, hukum emas. Mengapa dikatakan nats ini adalah hukum emas? Karena prinsip ini dipandang sebagai standar tertinggi dan paling berharga untuk moralitas, hubungan, dan empati. Prinsip ini mendefinisikan kembali bagaimana kita seharusnya memperlakukan satu sama lain, melakukan yang kita kehendaki orang lain lakukan terhadap kita. Tuhan Yesus membalikkan standar manusia menjadi standar moral yang radikal dengan menggeser fokus kita dari reaktif atau membalas perlakuan orang lain menjadi proaktif, yaitu menentukan tindakan berdasarkan harapan dan bagaimana kita ingin diperlakukan adalah ringkasan dari seruan radikal Yesus untuk mengasihi musuh, memberkati orang yang mengutuk kita, serta memberi tanpa mengharapkan imbalan. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, kita ingat pada sebuah peristiwa di bulan Oktober tahun 2006, ada sebuah tragedi di sebuah sekolah bernama West Nickel Mines Amish School, Pennsylvania, Amerika Serikat. Seorang pria bersenjata menyandera dan menembak 10 siswi dan akhirnya mengakhiri hidupnya sendiri. 5 anak meninggal seketika dan korban ke-6 meninggal dunia tahun 2024 akibat komplikasi luka yang berat. Sementara sisanya mengalami trauma otak serta fisik yang parah. Dunia mengharapkan keluarga merespons dengan kemarahan dan pembalasan yang pahit. Namun apa yang terjadi? Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus, beberapa jam setelah tragedi itu, keluarga korban mendatangi ayah pelaku, memeluknya dan berkata, "Kami memaafkanmu." Mereka menyampaikan belasungkawa dan penghiburan karena mereka sangat memahami kesedihan yang tidak terbayangkan karena kehilangan seorang ayah. Sebagai perwujudan tertinggi dari hukum emas, mereka memilih untuk memberi pengampunan, belas kasihan, dan kedamaian yang sama seperti yang mereka butuhkan. Mereka bahkan menghadiri pemakaman pelaku, mendirikan yayasan, dan memberi bantuan pada istri dan ketiga anak pelaku. Kisah ini banyak mendapatkan perhatian internasional karena memperlihatkan kekuatan besar dari sebuah prinsip yang menghidupkan kembali kasih karunia radikal sesuai dengan Lukas 6 ayat 31. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu,
perbuatlah juga demikian kepada mereka. Sebuah sikap yang luar biasa, memutus siklus kebencian dan menggantikannya dengan kasih yang proaktif dan inisiatif seperti Kristus yang sudah mengasihi kita. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, banyak agama di dunia ini yang hanya mengajarkan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Dan itu adalah baik. Tetapi Tuhan Yesus secara aktif menantang kita untuk menjadi inisiator dalam berbuat kebaikan. Ingat, menjadi inisiator dalam berbuat kebaikan. Kita tidak lagi menunggu orang lain menghargai atau mengasihi kita terlebih dahulu. Karena sebagai orang percaya kepada Kristus, kita bertindak berdasarkan kasih Yesus yang telah terlebih dahulu mengasihi kita tanpa batas, dan bagaimana kita menentukan tindakan berdasarkan harapan kita, bagaimana kita ingin diperlakukan oleh orang lain. Sahabat rohani yang baik hati, apa pesan renungan ini bagi kita? Selagi Tuhan masih memberi kita waktu, mari kita berbuat baik kepada semua orang tanpa kecuali. Dalam Galatia 6 ayat 9, jangan kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Melakukan kebaikan secara konsisten mungkin melelahkan, bahkan membosankan, membuat kita kadang frustrasi, dan seringkali hasilnya tidak terlihat secara langsung. Tetapi sebagai orang percaya, kita harus terus menjaga motivasi ini agar kita tidak menjadi tawar hati. Paulus mengatakan dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 6, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Ini mengajarkan untuk tidak menyerah dalam melakukan hal-hal kebaikan dan kebenaran. Bahkan ketika itu terasa sangat sulit bagi kita. Karena Tuhan menjanjikan bahwa ketekunan dalam berbuat baik akan membuahkan hasilnya pada waktunya. Bukan waktu kita, tetapi waktu Tuhan. Asalkan kita tidak kehilangan semangat dan selalu menyerah di tengah jalan. Selamat berbuat kebaikan. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih atas sapaan firman-Mu kepada kami yang begitu indah. Yesus mengajarkan kepada kami, apapun yang kami kehendaki untuk orang perbuat kepada kami harus melakukannya demikian kepada mereka. Hukum emas ini sangat-sangat sulit untuk kami lakukan. Tapi dengan pertolongan-Mu, dengan Roh Kudus-Mu, kami akan dimampukan melakukannya. Karena melakukan ini bukan sesuatu hal yang mustahil. Maka Tuhan Yesus menyampaikannya kepada kami. Oleh karena itu bagaimana kami punya kemauan untuk menjadi inisiator perbuatan baik kepada orang lain tanpa menunggu mereka harus berbuat baik. Terima kasih Tuhan, sadarkan kami untuk melakukannya, mengasihi orang seperti apa yang kami inginkan mereka lakukan kepada kami. Terima kasih Bapak, hari ini berkati kami bersama anak-anak, keluarga dan cucu-cucu kami untuk melakukan aktivitas kami dengan prinsip bahwa berbuat baik adalah ajaran kasih yang sangat luar biasa. Oleh karena itu kami harus jadikan hidup kami, waktu kami, tenaga kami, pikiran kami untuk selalu berbuat baik bagi semua orang, terutama kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah berbuat baik terlebih dahulu kepada kami,
dari mulai kami lahir hingga saat ini, bahkan sampai Maranatha. Terima kasih Tuhan, berkati kami hari ini bersama anak-anak kami, dan izinkan kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.